Kalau pencemaran itu mau beritanya benar, mau beritanya tidak benar, tapi kalau itu ditujukan untuk menyerang martabat, larinya ke pencemaran. Tapi kalau fitnah itu, apa yang dituduhkan itu haruslah merupakan sesuatu yang tidak benar. Nah, dalam konteks perkara ijazahnya Pak Jokowi ini, ya kalau kita berbicara soal fitnah, maka kepolisian, penyidik dalam hal ini, penyidik Polda Metro Jaya berarti beranggapan bahwa tuduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, palsu. palsu. Makanya mereka kemudian akhirnya ditetapkan sebagai fitnah juga, gitu Bro Martin. Tapi kalau kita bicara, ini kan masalah keabsahannya ya. Kita kan nggak tahu apakah, bukan nggak tahu sih ya, dia kan sekedar menunjukkan kan bahwa memang ini jadi gini Bro dokumen asli ya, ijazah asli gitu loh. Jadi gini Bro Martin, jadi memang ini juga menjadi perdebatan ya di masyarakat. Ada yang bilang bahwa ijazahnya itu harus diuji terlebih dahulu di PT UN bahwa itu sah atau tidak. Ya, karena menyangkut masalah keabsahan ya kan. Nah, ada orang berpendapat seperti itu. Cuman pertanyaannya begini Bro Martin, ijazah itu KT UN atau bukan? KT UN. Harus, iya. Dia masuk keputusan tata usaha negara. Iya. Oke. KT UN. Pertanyaan selanjutnya, prinsipnya KT UN itu apa? Di dalam KT UN itu berlaku prinsip mendasar, yaitu presumptio justa causa. Yang artinya apa? Bahwa suatu KT UN itu harus dianggap benar sampai ada putusan yang menyatakan itu tidak sah atau membatalkan. Itu prinsip dalam KT UN. Jadi kalau sudah dikatakan ijazah itu dan disepakati ijazah itu adalah suatu keputusan tata usaha negara, maka sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ijazah yang tidak benar, harus dianggap secara hukum bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ijazah yang sah dan asli. Itu prinsip dari KT UN. Makanya kalau ada yang ngomong bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus diuji ke PT UN terlebih dahulu baru proses perkara pidananya berjalan, itu jaka sembung bawa golok. Apalagi kalau yang menyampaikan itu guru besar di bidang tata usaha negara ya. Malah nggak nyambung lagi, karena apa? Prinsipnya KT UN itu adalah presumptio justa causa. Kalau kayak gitu berarti upaya hukum apa yang bisa dapat dilakukan untuk menyangkut masalah keabsahan dari sekarang kalau kita ngomongin KT UN tentu pengujiannya kemana? Ke PT UN dong. Betul. Kalau itu masuk sengketa tata usaha negara. Tetapi kan untuk membawa suatu KT UN itu ke sengketa tata usaha negara kan ada syaratnya. Pertama punya legal standing nggak?